كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa kaifa halukunna ayatuhat talibat azani Allah wa iyakun. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla dalam setiap urusan kita. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tafsir surat An-Naba. Sekarang bagian yang ketiga dari yaitu ayat 31 sampai dengan selesai. Lama dzakarallahu azza wa jalla ma'alit taghina wa uqubatihim. Setelah Allah azza wa jalla menyebutkan tempat kembali orang-orang yang melampaui batas dan akibat dari perbuatan mereka di hari kiamat. Zakarallahu ta'ala fil ayati taliyah na'imul muttaqin. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ma'aluhum al-hasan, dan Allah menyebutkan tempat kembali mereka yang baik. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya
bagi orang-orang yang bertakwa mafaza. Apa mafaza? Mafaza adalah makan fauzun wa najatun wa huwal jannah, yaitu tempat kemenangan, tempat keselamatan, yaitu surga. Mafaza. Di tema kita hari ini adalah bayan jazaul muttaqin yaumul qiyamah, penjelasan balasan bagi orang bertakwa pada hari kiamat, dan isbatul yaumul akhir, dan kepastian terjadinya hari kiamat atau hari akhir. Jadi untuk orang bertakwa mendapat mafaza, tempat kemenangan. Ya, sebagian ulama yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan mafaza adalah tempat rekreasi, tempat senang-senang, rekreasi. Hadaiqa wa a'naba. Hadaik jamak, mufradnya hadiqah, yaitu kebun-kebun atau taman-taman. Wa a'naban, dan a'nab. A'nab jamak dari inab, yaitu apa? Anggur. Ada buah-buahan, pohon-pohon anggur. Wa kawaiba atroba. Tidak hanya taman, tidak hanya kebun, tidak hanya buah-buahan, tidak hanya buah-buahan, ada kenikmatan. Tentunya kenikmatan di surga itu sangat lengkap. Ada tempat tinggal yang bagus, ada makanan, apalagi yang belum lengkap, pasangan hidup, ya, yaitu wa kawaiba atroba. Kawaib jamak dari kaibun, wa hiya al-fatah allati baraza sadyuha. Kawaib itu adalah perempuan-perempuan atau gadis-gadis remaja, atroba yang sebaya umurnya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu tua. Jadi usia-usia matang, remaja, gadis. Kawaib atroba wa ka'san dihaqa. Kemudian tidak hanya itu saja, tentunya belum lengkap kalau belum ada minuman. Wa ka'san dihaqa. Ka'san, gelas-gelas. Ya, ka'san, gelas-gelas. Dihaqa yang penuh dengan minuman. Jadi bukan gelas kosong, tapi gelas yang penuh dengan minuman. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Tidak didengar di dalamnya, mereka penghuni surga tidak mendengar di dalam surga, dalam jannah itu lagwan, perkataan yang sia-sia. Ngerumpi enggak ada, ghibah enggak ada. Mengejek enggak ada. Wala kidzaba, tidak pula mendengar perkataan bohong, perkataan dusta, huwak, itu tidak ada di jannah. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Jazaan ini sebagai balasan min rabbika, dari Rabb kamu. Ata'an, pemberian, hisaba. Hisab itu yang banyak, yang cukup, yang banyak, pemberian yang banyak. Rabbis samawati wal ardi. Itu Allah ini Rabb, Tuhan atau Rabb langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan yang di antara langit dan bumi. Ini Allah yang mengaturnya, Allah yang memeliharanya. Allah ini Rabb, pengatur, pemelihara. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. La yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada seorang pun yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani bicara. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shafa. Pada hari berdiri ar-ruh. Ar-ruh di sini, roh di sini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan roh di sini adalah rohnya Bani Adam. Ada yang mengatakan roh di sini adalah anak-anaknya Bani Adam. Ada yang berpendapat roh di sini adalah malaikat Jibril. Ada yang berpendapat roh di sini adalah malaikat yang sangat besar. Satu malaikat yang sangat besar. Apa ukurannya? Maka jika seluruh makhluk dijadikan satu,
langit, bumi, jin, manusia, hewan jadikan satu semuanya, maka menyamai ukuran malaikat yang besar ini. Jadi ruh di sini malaikat satu malaikat yang sangat besar ukurannya. Ya, seandainya diperintahkan dalam sebuah hadis, tapi gharib hadisnya seandainya dia diperintahkan untuk menelan langit dan bumi, maka dia bisa menelan langit dan bumi. Ini malaikat yang sangat besar, ruh. Wal malaikatu soffa, dan malaikat, ruh dan malaikat berdiri berbaris, ya, soffa. La yatakallamuna, pada hari itu tidak ada yang berbicara, semuanya diam. La yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu, kecuali siapa yang diberi izin oleh Allah, oleh Ar-Rahman untuk berbicara. Wa qala shawaba, dan membicarakan, mengatakan sesuatu yang hak, shawab, sesuatu yang benar. Dzalikal yaumul haq, maksudnya apa sesuatu yang benar? Di antara ulama menafsirkan yaitu perkataan tidak ada sembahan kecuali Allah, la ilaha illallah, termasuk qaulul shawab, qaulul haq. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti terjadi, yang benar-benar terjadi. Faman sya'at takhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang mau, hendaknya dia mengambil jalan kepada Rabbnya, ma'aba, tempat kembali. Takhadha, mengambil. Sya'a, berkehendak atau menghendaki. Man, siapa? Inna andarnakum, sungguhnya kami, yaitu Allah, andarnakum, telah memberi kalian peringatan. Azaban, dari apa? Azaban qariba, azab yang sangat dekat. Yaitu apa? Pada hari yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu, pada hari orang-orang manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya ketika di dunia. Wa yaqulul kafiru, dan berkatalah orang-orang kafir, atau berkata orang kafir di hari kiamat, ya laitani kuntu turaba, sungguh beruntunglah ya seandainya saya dulu hanyalah sebuah tanah saja. Jadi orang kafir ketika melihat siksa neraka, mereka ketakutan dan berharap seandainya dulu mereka hanyalah tanah, tidak perlu untuk dihisab atau disiksa di hari kiamat. Ini demikian terlibat tafsirnya. Kemudian makna kalimat mafaza, makan fauz, ya, tempat kemenangan. Kawaib adalah gadis-gadis, ya, kawaib. Atroba sebaya, mustawiyat fil umur, umurnya setara, sama. Dihakon mumtali'ah, penuh. Lagwan batilan, berkata sesuatu yang batil, tersia-sia. Atau anhisaba khasiran wafian, pemberian yang sangat banyak. Ar-ruh itu Jibril alaihissalam. Di sini yang dipilih pendapatnya adalah ar-ruh di sini Jibril alaihissalam. Wal malaikatu sofa mustafin, malaikat berbaris. Wa qala shawaba, qaulan sahihan, perkataan yang benar. Dzalikal yaumul haq, demikianlah itulah al-yaum al-muhaqqiq al-wuqu, sesuatu yang pasti terjadi. Ma'aba marji'an wa dzalika bil amal as-shalih, marja, tempat kembali, ma'aba. Apa? Wa dzalika bil amal as-shalih, yaitu dengan amal saleh. Ya, kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal yang saleh. Adapun faidah dari ayat ini ya thalibat, yang pertama, a'addallahu subhanahu wa ta'ala lil muttaqina fil jannati min anwa'in na'im. A'addallahu subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla mempersiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, fil jannah, disiapkan dalam jannah, min anwa'in na'im, berbagai macam kenikmatan. Ma dzakarahu fil ayat al-karimah wa ghairuha, yang telah disebutkan pada ayat yang mulia tadi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fiha, dalam surga itu, mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, dan belum pernah terbesit
dalam pikiran atau dalam hati manusia tentang kenikmatan surga. Faedah yang kedua ya talibat, la yasma'ul mu'minuna fil jannati kalaman batilan. Dalam surga orang-orang beriman tidak mendengar perkataan yang batil, wala kadiban minal qaul, tidak pula mendengar perkataan dusta. Bal yuqal lahum salaman salama. Bahkan mereka saling mengatakan atau dikatakan pada mereka selamat, sejahtera. Faedah yang ketiga, Allah Subhanahu huwa khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, wal mudabbir li syu'unihima, dan Allah yang mengatur urusan keduanya, wal mutasarrifu fihima, dan Allah yang mengarahkan, mengatur semuanya, wa huwa ar-rahman alladzi syamilat rahmatuhu kullasai, dan Allah itu adalah ar-rahman, maha pengasih yang kasih sayangnya, rahmatnya melingkupi segala sesuatu. Ya, demikian talibat faidah dari ayat 31 sampai terakhir dari surat An-Naba. Naktafi bihada wa syukran ala husni itimamikun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.